Bagaimana supaya khusyuk tubuhnya? Ya pakai syariat. Bagaimana supaya khusyuk hatinya? Pakai tarekat. Bagaimana supaya khusyuk jiwanya? Pakai hakikat. Nah, oleh karena itu tiga-tiganya ini perlu mendapat perhatian. هل أتى على الإنسان حين Diminta bertanggung jawab dari kita itu adalah tentang salat. Awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kali diminta bertanggung jawab dari kita ini adalah tentang salat. Kalau salatnya bagus, maka semua pekerjaannya di dunia dinilai bagus. Kalau salatnya tidak bagus, maka semua pekerjaannya akan diperhitungkan atau akan dihisab. Nah, jadi tolok ukur baik dan tidaknya perbuatan itu tergantung salat. Makanya salat ini merupakan sesuatu yang memang harus kita pahami betul dan kita jalankan. Karena Nabi SAW sudah menginformasikan awalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-salat. Yang pertama kali dihisab pada hari kiamat nanti adalah tentang salatnya. Kalau salatnya bagus, maka bagus semua amalnya. Kalau salatnya jelek, maka dinilai jelek semua amalnya. Nah, persoalannya adalah bagaimana cara kita melaksanakan sholat itu supaya dia pada posisi yang bagus tadi. Ya. Apakah sholat yang dimaksudkan itu sholat 5 waktu atau sholat secara syariat, atau ada pengertian lain yang dimaksud sholat ini? Ya. Karena di hadis lain juga disebutkan bahwa salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Cuman di kehidupan masyarakat kita perhatikan banyak juga yang kelihatannya rajin sholat, tapi keji dan mungkarnya rajin juga gitu. Jadi di mana masalahnya ini? Ya. Jadi di satu sisi kita diinformasikan bahwa di akhirat nanti yang pertama ditanya tentang sholat. Kalau sholatnya bagus-bagus semua pekerjaannya, kalau sholatnya jelek-jelek semua pekerjaannya. Jadi tolak ukurnya tentang sholat. Lalu yang kedua, bahkan Allah menjelaskan dalam Al-Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kenyataannya banyak juga yang rajin sholat, keji dan mungkar rajin juga. Kita perhatikan juga yang masuk daftar koruptor itu juga ada juga yang rajin sholat juga. Nah, jadi di mana letak persoalannya, Bapak Ibu? Nah, pertama kita perlu memahami ya apa yang dimaksud dengan sholat dalam konteks ini. Kalau secara syariat itu sholat itu ad-du'a muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim bi syara'itin wa arkan maksusah. Sekumpulan doa yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam dengan syarat rukun tertentu. Ini definisi salat menurut fikih. Ya. Sekumpulan doa yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, dengan syarat rukun yang tertentu.
Kemudian kalau kita lihat di ayat lain dalam Al-Quran, Allah menjelaskan aqimis sholata li dzikri, kamu dirikan salat untuk mengingat aku. Aqimis sholata li dzikri, dirikan salat untuk mengingat aku. Ini yang kadang-kadang dipahami oleh sebagian orang, kalau sudah ingat Allah ya sudah sholat. Nah, sehingga dia tidak merasa perlu untuk melaksanakan sholat syariatnya lagi. Dia sudah ingat Allah kok sudah sholat. Tapi sebagian orang tidak memahami seperti itu. Bukan berarti kita kalau sudah ingat Allah berarti kita sudah sholat. Tapi aqimis sholata li dzikri itu maksudnya kamu dirikan sholat untuk mengingat aku. Nah, jadi artinya kita sholat itu untuk ingat Allah. Dari beberapa pengertian ini kita bisa ambil satu kesimpulan bahwa sholat itu sangat penting. Satu, jadi dalam kehidupan kita sholat itu sangat penting untuk kita jalankan. Yang kedua, sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dan yang ketiga, sholat itu dalam rangka mengingat Allah. Nah, sekarang bagaimana prakteknya, terutama apa yang sudah kita lakukan? Ini dalam rangka kita mengevaluasi diri kita masing-masing. Jadi kita tidak perlu mengevaluasi diri orang lain, tetapi mengevaluasi diri kita. Sudahkah sholat ini kita kerjakan secara maksimal, baik dari segi waktu kita disiplin maupun dari segi bacaannya dan pemahamannya. Sebab kadang-kadang kita baru hafal bacaannya tapi kita belum duduk di pemahamannya. Nah, ini kita perlu mengevaluasi diri kita masing-masing untuk kita tingkatkan. Karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa yang pertama kali dihisab itu tentang sholatnya itu. Nah, ini makanya perlu mendapat perhatian khusus tentang sholat ini. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita telusuri dari hadis Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin, saya kira kita perlu berangkat dari sini untuk mengevaluasi apakah sholat kita ini sudah maksimal atau belum. As-salatu mi'rajul mu'minin, sholat itu mi'rajnya si al-mu'min. Jadi kalau menurut saya ini bukan mi'rajnya orang-orang yang beriman, nah, tetapi mi'rajnya si al-mu'min. Siapa si al-mu'min itu? Al-mu'min miratul mu'min. Si al-mu'min itu cerminan daripada si al-mu'min. Jadi al-mu'min pertama itu menunjukkan ruh kita. Al-mu'min kedua salah satu nama Allah. Jadi artinya ruh kita itu cerminan daripada Allah. Nah, kalau begitu yang dimaksud dengan al-mu'min ini artinya ruh kita. Kalau Nabi mengatakan as-shalah mi'rajul mu'minin, salat itu mi'rajnya si al-mu'min, itu artinya ruh kita naik. Nah, jadi ruh kita itu naik. Kemana naiknya? Ya jelas kalau naik itu dari bawah ke atas. Kalau sudah naik itu artinya sudah di atas. Kalau sudah di atas itu artinya sudah tidak lagi di bawah.
Kalau masih di bawah juga itu tandanya belum naik. Kalau dia belum naik, tandanya belum di atas. Itu aja, kaji lurus saja. Nah, jadi sholat itu mi'rajnya si al-mu'min. Pertanyaannya, yang di atas itu siapa? Yang di bawah itu siapa? Yang di bawah disebut muhdas, yang di atas disebut qadim. Jadi kalau as-sholah mi'rajul mu'minin, sholat mi'rajnya si al-mu'min, itu artinya apa? Muhdas naik ke qadim. Kalau sudah naik, berarti sudah tidak di bawah lagi. Kenapa? Karena dia sudah berada pada posisi di atas. Kalau dia sudah di atas, tandanya dia tidak lagi di bawah. Artinya kalau dia sudah naik ke qadim, tentu dia tidak berada pada posisi muhdas. Kalau masih dalam posisi muhdas, maka dia belum naik. Nah, sekarang bagaimana kita memahami itu? Dan bagaimana caranya supaya bisa naik? Bapak Ibu yang saya hormati, banyak langkah-langkah yang memang harus kita pahami di dalam kita memahami tentang sholat ini. Jadi tidak cukup dengan hafalan bacaan saja. Nah, adapun hafalan dalam bacaan, misalnya doa iftitahnya, baca al-fatihahnya, kemudian tata tertib pelaksanaannya itu penting, gitu. Tapi tidak cukup hanya itu, karena itu bagian daripada ilmu syariat. Jadi kalau kita belajar ilmu syariat, itu artinya belajar cara melaksanakan sholatnya. Ya, jadi bagaimana cara kita melaksanakan sholat secara syariatnya? Bagaimana supaya sholat itu sah? Itu syariat itu. Tapi bagaimana supaya sholat kita khusyuk? Nah, nggak cukup dengan syariat. Nah, jadi kalau bagaimana caranya supaya sholat kita ini sah secara hukum, nah kita belajar di syariatnya. Ya, mana yang rukun, mana yang syaratnya, gitu ya. Nah, jadi mana yang sunatnya, mana yang wajibnya, dan lain sebagainya. Itu artinya bagaimana cara kita melaksanakan sholat supaya sholat itu sah. Tetapi untuk mendapatkan khusyuknya di dalam sholat, nah ini perlu ilmu yang lain. Nah, makanya kita perlu paham bahwa yang melaksanakan sholat itu pada diri kita ini ada 3 perangkat. Ada 3 perangkat. Yang pertama tubuh, yang kedua hati, yang ketiga nyawa. Jadi 3 perangkat ini yang harus dibenahi. Ya. Jadi bagaimana supaya khusyuk tubuhnya, bagaimana supaya khusyuk hatinya, bagaimana supaya khusyuk jiwanya. Nah, ini dengan ilmunya masing-masing. Bagaimana supaya khusyuk tubuhnya? Ya pakai syariat. Bagaimana supaya khusyuk hatinya? Pakai tarekat. Bagaimana supaya khusyuk jiwanya? Pakai hakikat. Nah, oleh karena itu 3-tiganya ini perlu mendapat perhatian khusus supaya sholat kita itu betul-betul menjadi berkualitas. Ya. Karena ini yang menjadi tolak ukur. Ya. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah, kata Nabi, yang pertama kali ditanya pada kiamat tentang sholat. Nah, selama ini yang kita jejali itu adalah syariatnya, bagaimana supaya khusyuk tubuhnya. Maka syariat ini yang kita terus ulang-ulang terus itu ya. Mulai dari bacaannya, pakaian kita, gitu ya. Kemudian hal-hal yang akan membatalkan, gitu ya. Sampai bergerak 3 kali berturut-turut dengan gerakan yang besar itu sudah batal. Nah, bagaimana pakaian kita? Kalau kena najis walaupun seujung kuku itu batal sholatnya. Ini kan ranah syariat semua.
Nah, di sini kadang-kadang kita malah bertengkar antara satu dan yang lain. Bagaimana naruhnya tangan kita ketika sedekap, bagaimana supaya ketika kita sujud, bahkan sampai ke nunjuk, bagaimana cara nunjuk ya. Nah, sehingga kita lihat tuh banyak macam, ada yang bergerak-gerak begini, ada yang mutar-mutar. Begitu juga sedekap, ada yang di atas, ada yang di tengah, ada yang miring ke kiri, nggak sama. Nah, di sini saja sudah kebingungan kita, yang benarnya yang mana ini? Yang katanya sallu kama ra'aitumuni usolli, kamu jalankan sholat sesuai yang aku lakukan, kata Nabi. Sholatlah kamu seperti kamu lihat saya sholat. Ya, kita tidak melihat Nabi sholat. Kenapa? Karena kita nggak hidup di zaman Nabi. Maka kita perlu menelusuri informasi, ya, berita yang disampaikan oleh para sahabat, tadi yang disebut dengan hadis-hadis. Nah, disinilah penyebabnya kita itu berbeda-beda cara melaksanakan. Yang pertama mungkin berbeda informasi, yang kedua berbeda interpretasi. Nah, jadi berbeda informasi dan berbeda interpretasi. Akibatnya pelaksanaan sholatnya macam-macam. Nah, di sini saja saya katakan itu sudah ya beda-beda. 10 orang sholat, kita berdiri di belakang, kita perhatikan 10 modelnya. Nah, di sini kita kebingungan yang benar yang mana. Ujung-ujungnya ngeciin bala, ya benar semua lah kita itu ngeciin bala ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu katakanlah kita selama ini berusaha khusyuk tubuh, ya, tapi jarang kita mencari bagaimana khusyuknya hati. Apalagi bagaimana kita mencari khusyuknya jiwa kita, ruh kita, nyawa kita sebagai khusyuk dalam sholat itu gimana caranya. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa langkah yang memang harus kita pelajari, kita pahami untuk mendapatkan khusyuk yang sempurna. Innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu sangat berat kecuali bagi mereka yang khusyuk. Bagi mereka yang khusyuk terasa ringan. Ya, bagi yang tidak khusyuk terasa berat. Nah, ini menjadi persoalan bagaimana khusyuk itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, banyak langkah-langkah yang memang harus kita perhatikan ketika kita memahami tentang sholat ini. Yang jelas kita sudah dapat satu patokan bahwa sholat itu adalah mi'raj, naiknya si al-mu'min, naiknya diri kita, naiknya ruh kita, ya, dari bawah ke atas, dari mudas kepada qadim. Karena itu diperlukan mulai dari wudunya sampai kepada pelaksanaan sholatnya. Di wudu itu sendiri sebenarnya mencerminkan itu. Nah, kalau hanya sekedar wudu kita mengusap, basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki, gampang amat. Anak kecil juga bisa. Ada anak TK ya, yang diajar gurunya bagaimana cara wudhu, udah bisa ya. Basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki, itu pakai air gitu ya. Itu sangat gampang, sangat mudah ya. Tapi apakah sesederhana itu? Bahkan kita sudah mandi, kita sudah sabun, kita sudah bersih, masih tetap saja kita wajib basuh muka, basuh tangan, usap kepala, basuh kaki ya. Ada apa sebenarnya yang terselip dari perintah ini? Basuh muka,
Apa artinya dibasuh? Dibersihkan. Apa yang dibersihkan? Apa yang ada di had muka? Yang ada di had muka mana? Ada mata, ada hidung, ada mulut. Itu yang ada di had muka. Pertama, bersihkan muka artinya apa? Jangan bermuka-muka lah sama Allah. Mau salat supaya dilihat orang hebat, supaya orang dilihat orang rajin ibadah, nah, itu nggak usah. Itu jangan bermuka-muka. Nah, itu basuhlah muka itu dulu. Ya. Kadang-kadang ya mau diketahui orang kalau dia ini orang yang rajin ibadah, mau diketahui orang supaya dia ini hebat. Nah ini nggak usah. Artinya basuh muka itu dulu. Sebelum kamu salat menghadap Allah, basuh muka. Jangan bermuka-muka sama Allah. Sebab Allah itu tidak melihat lahir kita. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang rupa-rupamu, Allah tidak memandang hartamu, yang dipandang Allah hatimu. Nah, benarlah hati kita. Itu yang pertama. Jadi basuh muka. Kemudian yang ada di muka itu mata. Mata kita ini kan alat kita untuk melihat. Nah, apakah alat ini sering digunakan untuk melihat yang benar, apa melihat yang salah? Mata kita ini digunakan untuk melihat yang memang diridhai Allah, atau sering melihat yang tidak diridhai Allah. Mulut juga begitu. Apakah mulut kita ini memang kita gunakan untuk menyebut asma Allah atau berbicara sesuai dengan yang dituntunkan Allah dan Rasul, berbicara yang baik, ataukah banyak ngomel-ngomel, bicara yang enggak benar? Nah ini, ketika kita gunakan mulut kita mengatakan yang benar, kita dapat pahala. Tapi ketika gunakan mengatakan yang salah, berbohong, itu dapat dosa. Jadi alat ini ada kalanya kita gunakan berbuat baik, ada kalanya mungkin kita gunakan berbuat tidak baik. Ketika kita gunakan berbuat baik, maka dia dapat pahala. Ketika kita gunakan berbuat tidak baik, maka kita mendapat dosa. Nah, jadi ada kemungkinan ya alat ini digunakan untuk berbuat tidak baik. Maka membasuh muka ya sama artinya membersihkan pandangan mata, membersihkan omongan mulut, dan mungkin juga membersihkan penciuman hidung. Nah, jadi artinya kita membersihkan kesalahan yang dilakukan oleh mata kita, membersihkan kesalahan yang dilakukan oleh mulut kita, membersihkan kesalahan yang dilakukan oleh hidung kita. Maka basuhlah muka. Jadi bukan hanya sekedar mengalirkan air di muka, tapi kita perlu pahami itu. Nah, setelah kita pahami itu, tentu ada upaya untuk menjaga selanjutnya. Ya, karena kita tidak ingin lagi mata yang sudah bersih ini akan terkotori. Maka selanjutnya kita akan jaga, jangan sampai kita gunakan malah yang tidak baik. Dan begitu juga mulut kita. Kita sudah bersihkan dari kebohongan mulut kita ini. Karena kita sudah bersihkan, kita berupaya menjaga jangan sampai kebersihan mulut kita ini digunakan untuk tidak baik sehingga dia terkotori lagi. Nah, begitu juga membasuh tangan. Secara lahiriahnya gampang saja membasuh tangan ini. Ya. Anak TK juga sudah diajarkan, gurunya sudah bisa beruntuk. Ya. Basuh tangan mulai dari kanan 3 kali, kiri 3 kali. Anak TK sudah bisa. Lagi-lagi kita sudah mandi, kita sudah sabun, sudah bersih-bersih, masih juga kita berwudu, masih basuh tangan. Ada apa? Maka sebenarnya tadi tidak sesederhana sekedar mengalirkan air ke tangan, tapi ada maksud ya. Mengalirkan air di tangan itu artinya membersihkan. Apa yang dibersihkan? Kan sudah nyabut. Nah, hakikatnya kenapa? Karena tangan ini lambang kekuatan, lambang kekuasaan. Nah,
Ini lambang kekuasaan. Kan ada hadisnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Kalau kamu melihat satu kemungkaran, cegahlah dengan tangan. Kalau tak sanggup, pakai lisan. Kalau juga tak sanggup, pakai hati. Ini pembagian tugas. Kalau kau melihat satu kemungkaran, cegah dengan tangan. Tidak mesti harus kita langsung tonjok, enggak. Tangan itu lambang kekuasaan. Kalau kamu sebagai pejabat, gunakan jabatanmu itu untuk mencegah kemungkaran. Kalau kamu sebagai hakim, gunakan jabatan hakimmu untuk ngadili yang benar. Ya, yang benar dimenangkan, yang salah disalahkan. Jangan dibalik, yang salah dibenarkan, yang benar malah dikalahkan. Itu tidak mencegah dengan tangan. Nah, jadi artinya tangan itu lambang kekuasaan. Jadi begitu kita basuh, tidak lagi merasa kita punya kuasa. Janganlah menyembah Allah itu sementara kita bangga dengan kekuasaan kita. Oh, saya ini pejabat, saya ini orang kaya, saya ini berilmu. Buang perasaan punya kuasa seperti itu. Maka basuhlah tangan. Ya. Begitu juga mengusap kepala kita. Ya. Mengusap kepala ini kenapa sih harus kepala yang diusap? Minimal 3 helai rambut. Nah, ukuran minimal 3 helai rambut ini kan artinya apa? Artinya sudah terbasuhkan kepala. Katanya mau seluruh kepala lebih bagus diusap seluruh kepala. Nah, tapi kata Imam Syafi'i cukup 3 helai rambut saja sudah sah kok itu. Artinya sudah nyata, sudah jelas, sudah terusapkan kepala kita. Tapi apakah sesederhana itu? Cukup 3 helai rambut saja dibasahkan sah gitu ya? Enggak, Pak. Itu kan fikihnya begitu. Gitu. Artinya di kepala kita ini ada otak. Otak kita itu untuk berpikir. Ya, hasil dia berpikir namanya tahu. Tahu itu artinya ilmu. Ya. Kemudian ilmunya dibawa keyakinan, keiman, maka dia berakal. Maka orang yang berpikir ya tapi tidak dibawa ke hati, tidak dibawa ke iman, ya hanya berpikir tapi tidak berakal. Jadi orang berakal itu hasil dia berpikir lalu dia bawa ke hatinya. Kita yakini, kembalikan ke Allah. Nah, pikiran kita ini kadang-kadang kita berpikir yang baik, kadang-kadang berpikir yang tidak baik. Nah, bagaimana caranya supaya rakyat saya ini, umpama seorang pejabat, memikirkan rakyatnya supaya makmur lah. Sembakonya banyak, minyak bensinnya enggak antrian gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya minyak goreng itu turun harga, jangan naik terus gitu ya. Nah, jadi pejabat memikirkan rakyatnya. Jadi kita berpikir positif, artinya berpahala. Kita gunakan pikiran kita untuk kebaikan. Tapi kadang-kadang ada juga orang menggunakan pikirannya untuk kejelekan. Gimana cara maling ayam ini biar nggak bunyi? Nah, ini juga berpikir. Gimana supaya bisa korupsi tapi atasan nggak tahu? Nah, KPK nggak tahu, itu berpikir juga, tapi berpikir yang negatif. Jadi ketika kita gunakan pikiran kita ke arah yang positif, kita dapat pahala. Tapi kita gunakan berpikir untuk hal-hal yang negatif, maka kita mendapatkan dosa. Nah, artinya ada kalanya pikiran kita itu membuahkan dosa. Maka kita usaplah kepala kita ini, bersihkan dari semua dosa-dosa yang dilakukan oleh pikiran kita. Nah, kalau kita sudah bersihkan, tentu kita harus jaga. Jangan lagi kita berpikir yang tidak baik kita. Jadi tidak hanya rutinitas kita. Jadi bangun sholat subuh kita usap kepala, nanti sholat zuhur usap kepala. Benar seperti itu syariatnya. Tapi kan ini celah kita untuk merenung, berpikir. Saya sudah bersihkan pikiran saya dari kesalahan, saya tidak akan ulangi lagi kesalahan itu. Nah, kan gitu kan, ada upaya-upaya untuk menjaga. Jangan sampai hanya kita melaksanakan rutinitas saja, usap kepala, nanti kalau sholat zuhur usap kepala lagi, sholat asar usap kepala lagi, tapi kita tidak pahami apa yang diinginkan dari simbol-simbol ini. Ada.
Nah, setelah kita berupaya membersihkan pikiran kita, nah kita akan berusaha untuk menjaga jangan sampai terulang kembali. Berpikir yang tidak baik itu akan menimbulkan dosa, kita hindarkan. Nah, begitu juga misalnya mengusap telinga, bagian daripada kepala itu ya. Nah, mengusap telinga ini artinya ada kalanya pendengar kita gunakan pendengaran kita yang baik, ada kalanya yang tidak baik. Ketika kita gunakan mendengar yang baik, kita dapat pahala. Kita gunakan mendengar tidak baik, kita dapatkan dosa. Lagi-lagi kita usah menghilangkan dosa yang pernah kita lakukan lewat pendengaran kita. Nah, begitu juga kaki. Ya. Kita basuh kaki. Ada apa kaki ini? Kaki kan ini untuk melangkah, ya, untuk berjalan. Apa maksudnya ini? Melaksanakan kegiatan dalam kehidupan, melangkah, berjalan, menjalani kehidupan. Kadang-kadang langkah kaki kita digunakan untuk hal yang positif, tapi sangat boleh jadi ada waktu ya digunakan untuk hal yang negatif. Jadi artinya bisa saja kaki kita ini ya berjalan ke arah yang negatif. Karena itu dia mendapatkan dosa. Lagi-lagi kita basuh kaki kita untuk menghilangkan dosa yang ditimbulkan oleh kaki kita. Kemudian yang kedua, melangkahlah menuju Allah. Nah, kan kita sudah bersihkan, kan arahnya kemana ini? Kita melangkah itu kemana arah? Banyak kita ini salah langkah, Pak. Melangkah dalam kehidupan menuju harta. Gimana supaya menumpuk harta sebanyak-banyaknya, ya, sampai 7 keturunan, sehingga orang lain tak kebagian karena kita ambil semua. Jadi arahnya ke harta, salah arah. Arahnya ke Allah, melangkahlah menuju Allah. Cari harta untuk menjadi alat kita menuju Allah. Dengan adanya harta kita lebih enak, lebih bebas kita untuk melaksanakan ibadah. Misalnya ada duit, kita bisa menunaikan ibadah haji. Ada duit, kita bisa bantu saudara kita yang berkekurangan. Ada duit, mungkin bisa kita bangun masjid. Ada duit, mungkin kita bisa beli pakaian, akan lebih baik, lebih nyaman kita beribadah. Ada duit, mungkin kita bisa beli kendaraan agar kita bisa melaksanakan ibadah ke tempat yang agak jauh. Nah, ini kan harta itu kita gunakan dalam rangka untuk mendukung, ya, mendukung arah untuk ibadah. Jadi harta itu tujuannya alat untuk beribadah ke Allah. Jangan sampai kita salah kaprah, ya. Kita ini jadi budak daripada harta. Jadikanlah dunia ini sebagai pelayanmu. Jangan kau jadikan dirimu sebagai pelayan dunia, tapi jadikan dunia ini sebagai pelayanmu. Engkau itu adalah pelayan Allah, ya, bukan pelayan dunia. Jadi dunia melayani kita, kita melayani Allah, begitu. Arti melayani Allah itu semua apa yang diperintahkannya kita kerjakan, yang dilarangnya kita hindarkan. Mana yang disuruh kita lakukan. Disuruh nolong orang, kita nolong orang. Disuruh kita misalnya melaksanakan yang baik, kita kerjakan yang baik. Itu namanya pelayan Allah. Jadi kita ini pelayan Allah. Dunia itu melayani kita. Nah, kita ini kan kebalik. Kita jadi pelayan dunia jadinya. Maka saya bilang, siapa orang mencari dunia, akhirat pasti tinggal. Siapa orang mencari akhirat, dunia pasti tinggal, nggak bisa bareng. Tapi siapa orang mencari Allah, dunia akhirat dia dapatkan. Karena dunia milik Allah, akhirat pun milik Allah. Carilah Allahnya, nanti dunia didapat, akhirat didapat. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang takwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dari segala kesulitannya, dan Allah berikan kepadanya rezeki yang tidak diduga-duga. Nah, itulah yang disebutkan dunia melayani kita, Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, ini filosofis daripada berwudu. Maka diawali dari wudu dulu, baru kita melangkah untuk melaksanakan sholat. Sampai kita melangkah ke sholat masih diulang lagi, Pak. Sebelum kita takbir, hilangkan dirimu dulu. Nah, kan?
Nah, apa maksud menghilangkan diri itu? Menghilangkan keakuan diri. Jangan ngaku-ngaku kalau kita yang kuasa berdiri, kita kuasa untuk melaksanakan sholat. Jangan ngaku-ngaku kalau kita yang pintar, kalau kita yang berilmu. Enggak. Merasa kita yang hebat, merasa kita yang pintar, merasa kita yang berilmu, justru itu adalah suatu kesalahan. Kenapa kesalahan? Karena hak Allah kita ambil. Yang kuasa Allah, kenapa kamu merasa berkuasa? Yang berilmu itu Allah, kenapa kamu merasa kamu yang berilmu? Nah, ini kita serahkan dulu, ini menghilangkan diri. Ya, jadi sebelum kita mengangkat takbir, hilangkan diri dulu, hilangkan perasaan keakuan kita yang punya. Nah, mutu qabla an tamutu. Matikan dirimu sebelum kau mati. Maksudnya sebelum melangkah untuk sholat, matikan dirimu, matikan egomu, matikan dendammu, matikan kau tahu kau punya ilmu, matikan dulu, matikan kesibukanmu. Ya, kita mau sholat tapi kita disibukkan dalam pikiran kita, ini sudah ditunggu mau rapat ini. Matikan dulu itu. Jangan kita mau salat tapi masih ingat, nah sebentar lagi kita mau rapat. Ujung-ujungnya enggak sempurna salatnya, buru-buru. Matikan dulu. Ya dah. Jadi apa yang mengganggu kita dalam salat, matikan. Matikan egonya, matikan rasa taunya, matikan segala kegiatan untuk menghadap Allah dulu. Mutu qabla an tamutu. Matikan dirimu sebelum kau mati. Matikan segalanya sebelum kau melangkah lebih jauh menghadap Allah. Nah, jangan kita bawa-bawa, kita merasa berilmu, kita merasa hebat, dibawa menghadap Allah. Apalah artinya sinar lilin berhadapan dengan matahari, Pak? Nggak akan ada artinya. Ya. Sedangkan kita akan menghadap Allah, merasa kita punya kuasa, merasa kita punya ilmu, merasa kita yang hebat. Nah, gimana kita mau khusyuk dalam sholatnya? Ya, begitu juga merasa kita ini pimpinan, sebentar lagi kita mau mimpin rapat ini, mau meeting ini. Pikiran kita itu buru-buru, matikan dulu. Nah, ini langkah yang pertama. Maka saya sebut itu menghilangkan diri, hilangkan ego, hilangkan keakuan, hilangkan rasa punya ilmu. Ya. Nah, setelah itu barulah kita tegak berdiri betul. Apa maksud tegak berdiri betul itu? Ya, kalau secara fikihnya tegak berdiri betul, tegak lurus. Tegak lurus itu apa? Sejajar kaki dengan bahu. Gimana kalau dilebarkan? Ngangkang namanya, bukan tegak lurus. Kan ada orang ngangkang begini, nah. Ya, enggak tegak lurus, tegak ngangkang. Dalam fikih yang diajarkan tegak berdiri betul, tegak lurus. Apa maksudnya tegak lurus itu? Secara fisik badan kita tegak lurus. Ya. Secara hakikat niat kita itu luruskan. Jangan ragu-ragu gitu. Ya. Jadi secara fisik tubuh kita luruskan. Secara hakikat niatnya luruskan. Enggak ragu-ragu. Kalau kita masih ragu-ragu, ya enggak gitu. Enggak bisa, Pak. Harus tegak lurus. Kalau bahasa Lampung, yakin tungkin. Ya. Artinya apa? Ya. Keyakinan yang putus, yang tak ada ragu-ragu lagi. Karena kita akan terbang sebentar lagi, naik. Ya. Yakin. Keyakinan kita tiadakan diri yang ada Allah. Itu pertama dulu. Ya. Tidak ragu-ragu. Yang kita yakini, yakin Allah yang kuasa, bukan kita. Allah yang berilmu, bukan kita. Yaitu makanya menghilangkan diri dulu. Nah, barulah kita bertakbir. Ya. Allahu Akbar. Itu takbir. Nah, kalau bahasanya kan Allah Akbar itu Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, bagaimana kita memahami takbir ini? Ya. Allahu Akbar. Mulai kita sholat. Ya. Nanti kalau sudah selesai salam.
Assalamualaikum. Jadi awalnya takbir, akhirnya salam. Diawali tadi tegak berdiri betul, yakin betul itu, nggak ragu-ragu siapa diri kita itu. Itu mulai takbir sampai salam, tidak boleh berubah, maka niat tidak boleh berubah. Kalau berubah niat batal. Nah, kalau bahasa ma'rifatnya apa itu? Takbir itu lahir, salam itu mati. Jadi mulai lahir sampai mati, hakikatnya itulah diri kita ini. Mulai lahir sampai mati, cuman kita ini kan ya bertahap, pikiran kita belum berfungsi kalau kita masih kecil kan. Kemudian kita dewasa, mulailah pikiran kita berfungsi. Tapi ketika pikiran sudah berfungsi, godaan juga besar. Tapi pada hakikatnya itu, makanya tegak lurus. Dari niat kita tegak lurus. Enggak boleh ragu-ragu. Isi hati itu tegak lurus, itu niat itu. Siapa kita ini? Siapa diri ini? Jadi tegak lurus mulai takbir sampai salam, tidak boleh berubah niat. Ya, nggak boleh ragu-ragu. Mulai lahir sampai mati itulah. Cuman kena kita ini banyak digoda, banyak tergelincir sehingga menimbulkan dosa. Lama-lama dosa kita banyak, mulai tertutup. Tak paham lagi, sudah mulai lupa sama Allah. Maka kita perlu untuk kaji lebih jauh. Tapi jelas bahwa takbir itu artinya memulai kehidupan. Ya, mulailah kita berangkat ya untuk naik. Allahu Akbar. Ada 4 anak tangga. Allahu Akbar. Nah, ini ibaratnya 4 anak tangga untuk naik. Nah, jadi bukan sekedar ucapan, ya, bukan pujian, tetapi menjalani atau menempuh 4 anak tangga. Allahu Akbar. Ihram, mi'raj, munajat, tubadil. Inilah disebut maqam takbir. Ihram, mi'raj, munajat, tubadil. Apa maksud ihram? Nah, ini makanya ini kaji panjang nih. Jadi nggak selesai nih pagi ini, Pak. Ya. Makanya harus datang terus. Ya, Pak. Ihram itu artinya haram. Apa yang diharamkan? Begitu kita sudah angkat tangan, itu sudah mulai ihram, haram. Ya. Kalau secara fikihnya perbuatan halal yang kita lakukan sebelum takbir, begitu mulai takbir sudah menjadi haram dilakukan. Makan, minum kan halal, tapi begitu angkat tangan sudah mulai diharamkan. Itu bahasa syariat. Bahasa hakikatnya apa? Haram ngaku-ngaku kuasa, haram ngaku-ngaku pintar, haram ngaku-ngaku berilmu, haram kita ngaku ada, najis itu. Jadi begitu angkat tangan, mulai duduklah di situ. Tidak lagi merasa kita yang ada. Kita buang perasaan kuasa, kita buang perasaan berilmu, kita buang perasaan kita yang tahu, yang kita yang ada. Itu ihram. Lalu ya mi'raj, Allahu. Nah, mulai naik kita. Allahu. Ya. Hu itu orang ketiga tunggal. Ya. Kata dia aku. Jadi kalau kita katakan hu, kata kita dia, kata kita, kata dia aku. Ya. Jadi Allahu, hu itu artinya kita menyebut, ibarat kita mi'raj naik. Begitu hak. Nah, mulailah dia menjawab hak. Ya. Jadi kalau kita katakan huwa, dia jawab aku, bahasa Arabnya ana. Begitu hak, berarti apa? Anal hak. Nah, gitu kan, kalau digabung anal hak, berarti kita sudah dalam posisi zat.
Allahu Nah, ya berarti kita sudah berada pada posisi zat, pada posisi qadim, tidak lagi dalam posisi muhdas. Itu baru naik. Begitu bar tubadil, nyata. Nah, mulai dari bar kita duduklah dalam posisi zat, duduklah pada posisi qadim, tidak lagi pada posisi muhdas. Kalau kita masih dalam posisi muhdas, berarti kita belum naik tadi. Nah, makanya saya katakan sholat itu adalah penyaksian zat kepada sifat. Mulailah zat menyaksikan sifat berbuat, yang berbuat sifat, yang menyaksikan zat, yang memerintahkan zat, yang melakukan sifat. Nah, makanya zatnya zat Allah, sifatnya sifat Allah, zat dan sifat. Nah, maka orang bilang al-abid wal ma'bud wahid, yang nyembah yang disembah dia itulah, ya. Karena zat menguji sifat dengan afalnya, sifat memuji zat dengan asma'nya. Zatnya zat Allah, sifatnya sifat Allah, asma'nya asma Allah, afalnya afal Allah, dia semua. Maka disimpulkanlah al-abid wal ma'bud wahid, yang nyembah dan yang disembah dia itulah, ya. Al-abid wal ma'bud, yang menyembah yang dia yang disembah itulah. Nah, kalau kita sudah paham naik di atas. Tapi kalau kita masih muter-muter di bawah, ya kita lah yang sholat, kita lah yang menyembah, kita yang baca, kita masih muter-muter di bawah itulah. Nah, disinilah kadang-kadang pertengkaran antara syariat dengan hakikat, Pak. Ya. Orang-orang hakikat sudah naik ke langit sana, orang syariat masih berlari-lari di bawah. Ya dah. Jadi pikiran orang hakikat dipahami secara syariat, benturan terus, saling salah menyalahkan. Orang hakikat melihat kuman dengan mikroskop, ini gede bener. Orang syariat melihat kuman dengan kacamata reben. Mana ketemu? Ya dah. Mana ada kuman kata hitam semua katanya dah. Yang dia pakai kacamata reben. Beda. Makanya kita harus berada pada posisinya masing-masing. Ketika kita bicara hakikat, pahami secara hakikat. Tapi ketika kita bicara syariat, kita gunakan pikiran kita ke arah syariat. Jangan dibenturkan. Ini kan kadang-kadang dibenturkan. Oh, salah orang hakikat, harusnya begini. Nah, karena pahamnya syariat, kata ya. Coba kalau dipahami secara hakikat, justru itu penyempurnaan daripada syariat. Jadi hakikat itu bukan untuk menghilangkan syariat, tetapi menyempurnakan syariat. Kalau syariat tanpa hakikat, sama saja tubuh tak bernyawa, bangkai. Ada rajin-rajinlah kita bersyariat tapi tak ada hakikat, bangkai, Pak. Ya, tubuh tak bernyawa. Nah, maksudnya bagaimana kita sempurna syariatnya, terisi hakikatnya, baru benar. Ini kan enggak, di kita ini dibenturkan antara syariat dan hakikat. Orang hakikat itu salah, yang benar yang begini. Benar menurut dia secara syariat, dia nggak paham hakikat, kata ya. Nah, mestinya akuilah, kalau kita nggak paham, akui kita nggak tahu, kan gitu. Jangan merasa kita tahu semua. Ya, jari 5 ini saja kan beda-beda, Pak. Ada yang gemuk pendek, ada yang kecil pendek. Ya, tapi yang gemuk pendek ini nggak boleh merasa paling berkuasa. Ya, lah kamu kelingking kecil banget, nggak ada artinya. Jangan sampai. Kalau berempat ini nggak ada, Pak, cuma ada jempol aja. Gimana? Bisa nggak makan nasi dari piring? Ya nggak bisa. Maka walaupun kamu gemuk, kalau pejabat, jangan merasa paling berkuasa. Ini rakyat kecil ini sangat penting. Kau tidak akan jadi pejabat kalau nggak didukung sama yang kecil. Ini kan enggak merasa hebat, merasa pintar, katanya rakyat kecil dicemoohkan, tidak bisa. Ini nih yang 5. Nah, ya. Ada yang tinggi besar. Nah, ini kelingking rakyat, ya ada. Kemudian ada manis. Nah, manis ini siapa ya? Nah, ini orang-orang kaya. Nah, ada jari tengah. Siapa ini? Yang ya.
Jadi tengah nih pemangku adat, ya, pemangku adat. Ada telunjuk yang bisa nunjuk-nunjuk begitu, pemimpin. Ada empu jari, katakanlah pejabatnya. Jadi ini semuanya sangat penting. Jangan kita menganggap yang lain itu tidak penting. Ya, dengan adanya kompak yang 5 ini, si kecilnya ada, si manisnya ada, si tengahnya ada, si telunjuk ada, si gemuk pendeknya juga ada. Nasi sepiring habis tak, nah ambilnya. Kena kompak Pak. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, ya, kita kembali kepada masalah sholat. Walaupun pagi ini kayaknya belum tuntas, ya, tapi itu gambarannya ihram, mi'raj, munajat, tubadil. Mudah-mudahan kita diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kalau masih ada waktu, nanti kesempatan bulan depan. Lama ya. Tapi begitu ngaji bulan depan, kira-kira materi bulan yang lalu masih ingat apa? Udah lupa. Itulah hebatnya kalau santrinya itu orang tuir-tuir. Beda kalau yang anak-anak, ya. Tapi nggak apa-apa, semakin diulang semakin bagus. Kata orang Padang, lancar kaji di Baulang, pasal jalan di Batampuah. Nah, jadi artinya diulang-ulang kajinya biar paham betul gitu ya. Nah, kalau sudah paham bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Saya kira demikian Bapak Ibu materinya pagi ini karena kita dibatasi waktu. Sementara saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang mau tanya? Untuk jamuannya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang tak ya, pemerintah pada istri ini pada saat gas naik itu sama kopi di atas itu atau dia menyatu dengan kopi atau mudah sehingga tidak boleh belajar. Tidak boleh menyatu Pak. Dalam kajian tasawuf tidak boleh menyatu. Bukan hamba menyatu dengan Tuhan. Nah, kalau istilah menyatu berarti dua hal yang berbeda bergabung menjadi satu. Tapi dalam kajian tasawuf tidak ada istilah menyatu. Yang ada wahdatul wujud, menghilangkan adanya diri kita untuk kita isbatkan adanya Allah gitu. Paling itu yang bisa kita lakukan. Makanya istilah ittihad dan hulul itu ditolak sama orang-orang tasawuf ya. Karena kalau ittihad dan hulul itulah istilah menyatu tadi. Seperti gula masuk ke air, menyatulah gula tadi dengan air. Gula sudah tak terlihat lagi, yang ada air. Tapi begitu diminum, yang kita minum air terasa manis, yang manis itu gula, kan dua hal yang berbeda. Ya, nah ini sudah menyatu. Maka istilah menyatu itu tidak boleh di dalam tasawuf itu. Nah, yang ada itu la ilaha illallah, menghilangkan yang ada pada hamba, mengisbatkan hanya kepada Allah semata. Nah, jadi itu kalau dalam istilah tasawuf namanya wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu adalah wujud yang satu. Ada orang menolak wahdatul wujud, berarti syirik. Apa kita masih bergelimang dengan syirik? Kalau wujudnya banyak berarti syirik Pak. Ada wujud kita, ada wujudnya Allah juga. Ya syirik malah itu malah dosa besar jadinya. Jadi gitu Pak. Jadi bukan dalam artian menyatu dengan Allah, tetapi kita menghilangkan adanya kita untuk kita isbatkan hanya kepada Allah semata. Saya kira itu. Masih ada? Cukup, alhamdulillah. Masih ada? Ada, silakan. Ada satu lagi. Assalamualaikum
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bertanya saya kepada Ya, mana ada? Aku bertanya ya. Banyak. Oh, alah. Kalau Allah kan dijawab. Muhdas itu hamba, qadim itu Allah. Jadi muhdas itu hamba, ya. Qadim itu Allah. Jadi hamba naik ke Allah. Kalau sudah naik, hilang hambanya, nggak ada lagi perasaan adanya kita, gitu. Itu maksudnya tuh. Itu namanya muhdas naik ke qadim. Betul Bapak itu. Ya. Kalau nggak ditanya sampai malam nanti nggak tidur. Iyalah. Tapi kia tarui. Ya. Gitu ya. Tapi itu Pak. Jadi muhdas itu artinya hamba. Qadim itu Allah. Jadi hilang hamba, yang ada Allah, gitu ya. Makanya kita naik dari muhdas ke qadim, itu maksudnya. Kalau kita masih merasa kita ada, kita yang kuasa, ya masih muhdas itulah, gitu ya. Kalau sudah merasakan ketiadaan diri kita, yang ada Allah, kita nggak tahu yang tahu Allah, kita nggak kuasa yang kuasa Allah, itu namanya sudah naik ke qadim, gitu ya. Tapi kalau masih merasa kita yang berilmu, kita yang kuasa, kitalah yang berbuat, itu masih di muhdas, gitu ya. Itu tidak akan naik. Alah Pak ya, alah jane ya. Makasih ya. Masih ada yang lain? Ada. Alhamdulillah. Ya benar itu. Malu bertanya saya di jalan. Baik Bapak Ibu, karena memang waktu kita sangat terbatas, ya kita cukupkan demikian. Lagi-lagi kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah membukakan pikiran dan hati kita untuk bisa memahami kajian, kita bisa usul kepada Allah dengan sempurna. Ya, selamat dunia, selamat akhirat. Mari kita tutup dengan doa dan kafarat majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardutu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. هل أتى على الإنسان حين